Ferrari, sebuah merek mobil asal Italia yang mungkin semua orang sudah mengetahuinya. Sebuah merek mobil super yang terkenal akan sejarahnya dan juga kencangnya. Dan di video kali ini, gue akan membahas sebuah Ferrari yang mungkin bisa kalian gunakan untuk mobilitas sehari-hari. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif. Bersama gue Raka, kita bahas bareng Ferrari California tahun 2012. Yes, ini dia Ferrari California. Merupakan sebuah mobil Ferrari yang cukup populer di Indonesia saat ini. Kenapa gue bisa bilang mobil ini cukup populer? Karena sebagai Ferrari, mobil ini masuk dalam kategori entry level alias untuk level pemula. Dan walaupun masuk dalam kelas entry level, tapi tetap saja ini merupakan sebuah Ferrari yang selalu memiliki nilai spesial bagi para pecinta otomotif. Sedikit sejarah mengenai mobil ini. Ferrari California pertama kali dijual di Indonesia sejak tahun 2008 lalu. Dan sejak tahun 2014, mobil ini mengalami facelift yang berubah nama menjadi Ferrari California T. Yang berarti mobil ini tidak lagi menggunakan mesin naturally aspirated karena digantikan dengan mesin turbo. Dan untuk unit yang di samping gue merupakan Ferrari tahun 2012 yang masih menggunakan mesin naturally aspirated. Sekarang kita intip bagian mesinnya. Oke, untuk bagian dapur pacunya, Ferrari California ini seperti gue udah bilang tadi bahwa mesin ini masih menggunakan mesin naturally aspirated. Mesin ini berisi 4300 cc V8 yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 460 daya kuda dan torsi 485 Nm. Kalau dilihat terdengar biasa aja sebuah mesin supercar yang 4300 cc-an. Tapi data akselerasinya 0 sampai 100 km/jam, mobil ini sanggup mencatatkan akselerasi di bawah 4 detik, lebih tepatnya 3,9 detik saja. Dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang melalui transmisi dual clutch transmission 7 percepatan. Kalau dilihat bagian mesinnya tentunya sangat rapi, namanya sebuah supercar, dan sekelilingnya dikelilingi oleh sebuah karbon yang memang karbon beneran nih. Biar menambah enteng bobot mobil ini. Kenapa gue bisa bilang mobil ini bisa digunakan untuk harian? Karena konsumsi bahan bakarnya dari data yang gue dapat sekitar 1:7 atau 1:8 tergantung kaki kalian menginjak gasnya. Dan ini merupakan Ferrari yang irit lah untuk ukuran sebuah supercar. Habis dari mesin, hal yang bisa meyakinkan lagi bahwa Ferrari ini bisa digunakan untuk sehari-hari adalah pada ground clearance-nya yang tergolong tinggi untuk sebuah supercar. Tercatat di data bahwa ground clearance mobil ini sekitar 119 mm. Dan itu bisa membawa Anda berkeliling melewati beberapa polisi tidur. Lanjut untuk bagian desainnya. Dari bagian depan, Ferrari California ini masih menganut desain dari Ferrari klasik, yaitu 250 Testarossa. Di bagian depan lampunya dibuat agak menyipit dan dibekali dengan lampu proyektor HID. Lanjut di bagian grillnya terlihat cukup besar karena itu berfungsi sebagai air rem intake alias untuk mendinginkan bagian mesin di dalamnya. Dan namanya mobil super tentunya tidak hanya dibekali dengan grill yang diberi aksen chrome, tapi di bawahnya terdapat sebuah lips yang juga sudah difinishing dengan aksen karbon. Lalu di samping kanan sini terlihat ada sebuah lubang yang berguna untuk mendinginkan bagian pengereman di mobil ini. Secara keseluruhan desainnya masih cantik sekali, apalagi di bagian hoodnya ada sebuah lubang kecil yang lagi-lagi berfungsi untuk mendinginkan bagian mesinnya. Sekarang kita bahas bagian sampingnya. Di bagian samping sini adalah bagian terkeren dari Ferrari California ini. Karena desainnya masih menggunakan desain yang senada dari bagian depannya. Dan mobil ini masuk dalam kategori kelas GT alias Grand Touring yang menggunakan atap jenis convertible alias bisa terbuka. Di bagian samping sini tarikan-tarikan garisnya tidak seperti Ferrari-Ferrari yang agresif ya, karena dibuat lebih maskulin desainnya tuh. Yes, namanya mobil super. Di bagian samping sini juga terlihat ada sebuah lubang
lubang asli yang diberikan motif karbon fiber, berguna untuk mengalirkan udara dari bagian depan hingga bagian belakangnya. Lalu lampu sennya ada kecil di bagian sini nih, yang sangat unik karena lampu sennya nggak ada di bagian spionnya. Dan di bagian fendernya tak lupa juga ada sebuah logo Ferrari. Lanjut, kalau kita ngomong bagian rodanya, Ferrari California ini sudah dibekali dengan velg ukuran yang cukup besar, yaitu ukuran 20 inci yang dibalut dengan ban ukuran 245/35. Dan untuk bagian belakang, rodanya lebarnya belang karena di belakang memerlukan traksi lebih ketika berakselerasi, sehingga ban yang digunakan juga cukup lebar, yaitu 285/35, sama-sama ring 20. Namanya mobil super, bagian pengereman mobil ini juga sangat mumpuni. Bisa dilihat depan belakang menggunakan disc brake-nya itu karbon keramik, jadi bukan besi biasa. Lalu kaliper depannya itu dijepit kaliper 6 piston kiri kanan, dan di bagian belakang dijepit kaliper 4 piston. Dan bagian pengereman ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan seperti ABS, EBD, dan brake assist. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Oke, untuk bagian belakangnya, bagaimana menurut kalian nih? Kalau menurut gue desainnya cenderung lebih elegan lagi, lebih kalem lagi daripada desain depan dan sampingnya. Karena di bagian belakang sini namanya sedan GT, tentunya bagian bagasinya terlihat cukup panjang dibanding sedan-sedan biasa. Hal ini berguna untuk menampung atapnya ketika sudah terbuka. Dan kalau dilihat detailnya, lampunya sudah LED untuk lampu malamnya. Namun untuk lampu remnya masih menggunakan bohlam biasa nih, karena mobil ini memang tahun 2012. Lanjut, untuk bagian lampu sen dan lampu mundurnya diletakkan di bawah sini, dan di bawahnya juga terdapat dua buah knalpot kiri kanan yang menambah kesan maco pada Ferrari California ini. Dan kalau kalian kepo bagaimana volume bagasi dari Ferrari California ini, mekanisme bukaan pintu bagasinya terdapat dua cara, yaitu pada bagian dalam atau pada kuncinya. Nah, tinggal tekan di bagian kuncinya dan pintu bagasi ini langsung bisa diangkat. Oke, ternyata belum elektrik nih, belum power tailgate. Dan ini dia bagasi dari Ferrari California. Dan jika atapnya tertutup ini, ruang bagasinya terlihat cukup luas ya. Dan kalau tertutup, bagian atas ini digunakan untuk menaruh atapnya. Oke, sepertinya itu aja. Sekarang sebelum masuk ke dalam, gue pengen tunjukin bagaimana cara membuka atap dari Ferrari California ini. Pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Setelah itu tinggal menekan tuas yang ada di tengahnya. Tekan. Dan sampai di dalam interior dari Ferrari California ini, hal pertama yang langsung terasa adalah bahwa interior dari Ferrari ini tidak terlalu sporty, melainkan lebih ke arah elegan atau ke arah premium. Karena di seluruh bagian interior dari Ferrari ini dibalut dengan kulit yang sangat berkualitas, yaitu kulit Nappa leather. Dan kalau dilihat nih perpaduan warnanya, yaitu perpaduan warna coklat dengan hitam. Dan hal pertama yang langsung terasa ketika menaiki sebuah supercar adalah pada posisi duduknya, di mana posisi duduknya tergolong cukup rendah, bahkan sangat rendah untuk mengejar G-force daripada mobil ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan jok elektrik, maju mundur, reclining, sampai pengaturan lumbar support nih. Jadi semakin menjepit badan Anda atau semakin longgar. Dan untuk pengaturan setirnya, mobilnya juga dilengkapi dengan pengaturan setir yang sudah elektrik. Jadi sangat ergonomis dan sangat bisa menyesuaikan daripada postur kalian. Untuk setirnya sangat racing sekali, hanya ada satu buah tombol engine start. Lalu di kanan sini bisa kalian lihat dia terdapat mode berkendara yang ada 3, yaitu Comfort, Sport, dan pengaturan ESC off, dimana ketika Anda mengaktifkan mode ini, semua peranti keselamatan di mobil ini dimatikan atau dinonaktifkan, sehingga Anda bisa lebih liar mengendarai mobil ini. Oke, kalau dilihat sekilas setirnya memang tidak ada banyak tombol-tombol karena tombol-tombol tersembunyi di bagian belakang sini untuk mengatur media di tengahnya atau mengatur MID yang ada di bagian instrumen clusternya. Lanjut, kalau ngomong bagian instrumen cluster,
Tentunya Ferrari ini dibekali dengan instrumen cluster yang sangat minimalis, yang masih didominasi dengan instrumen cluster analog. Di tengah menampilkan sebuah indikator tachometer yang sangat besar, dan di kanan indikator kecepatan atau speedometer. Dan di sebelah kiri sini terdapat informasi multi information display yang tentunya banyak informasi yang terdapat pada bagian MID itu. Lanjut kita lihat bagian kisi-kisi AC-nya, bentuknya bulat, sangat sporty sekali, dan bentuk bulat ini juga bisa diputar-putar untuk mengaktifkan blowernya atau menonaktifkannya. Lalu ke bagian head unitnya, di sini head unitnya namanya mobil tahun 2012. Tentunya belum seperti head unit kekinian karena hanya bisa memutar audio melalui aux ataupun CD, belum bisa menggunakan konektivitas Bluetooth. Lanjut untuk bagian pendinginan alias bagian AC, mobil ini sudah menggunakan AC dual zone climate control. Lalu di bagian tengah sini yang unik ada sebuah sebuah pegangan ya mungkin ya, yang juga dilengkapi dengan sebuah aksen carbon fiber yang juga di tengahnya terdapat logo Ferrari. Lalu di bagian tengah sini juga terdapat 3 buah tombol, yang kiri berfungsi untuk mengaktifkan launch control, dan di bagian tengah ini merupakan transmisi untuk memundurkan, dan di bagian kanan sini transmisi auto. Alias kalau Anda ingin menyetir mobil ini secara otomatis biasa, Anda tinggal menekan tombol ini auto, Anda tidak usah lagi menggunakan pedal shift di bagian setir kiri kanannya. Oke, sepertinya itu aja yang ditawarkan di Ferrari California ini. Overall desainnya sangat mewah, dibalut dengan kesan sporty sedikit-sedikit, dan gue penasaran banget untuk mencoba sedikit rasa berkendara dari Ferrari California ini. Jadi langsung aja guys, let's go! Hal pertama yang langsung terasa ketika menaiki sebuah Ferrari adalah bandingan suspensinya yang terasa cukup empuk lah untuk ukuran supercar nih. Nah, di depan sini kita lihat ada polisi tidur. Sebenarnya polisi tidur itu sangat biasa aja nih, karena memang ground clearance daripada mobil ini yang cukup tinggi. Nah, bandingan suspensinya nih rasanya masih bisa dinikmati, tidak seperti mobil super yang lainnya, yang dimana bandingan suspensinya cukup terasa keras, dan di California ini masih cukup lembut nih. Dan respon setirnya pun demikian nih, menggunakan power steering yang ternyata cukup lembut. Wow, tenaga mesin dari 4200 cc nya memang membawa Anda seakan berakselerasi sangat maksimal. Sekarang kita coba putar balik. Oke, ternyata untuk putar balik memang sedikit lebih susah karena memang bodinya cukup panjang. Dan mohon maaf kenapa atapnya dibuka, karena memang kalau ditutup gambarnya akan sedikit lebih gelap, jadi mending langsung dibuka aja. Dan itu dia tadi ulasan lengkap mengenai Ferrari California tahun 2012. Menurut gue mobil ini sangat cocok untuk kalian yang sedang mencari sebuah mobil super yang cukup irit, yang bisa diajak kemanapun, dan pastinya cukup kencang. Dan jika kalian tertarik untuk membeli mobil ini, silakan sambangin showroom Aero 99 dan siapkan dana sekitar 3 miliar untuk membawa pulang mobil ini. Dan untuk pajak per tahunnya, Ferrari California ini dibanderol sekitar 72 jutaan. Jadi pastikan dulu kalian bisa bayar pajak per tahun sebelum membeli mobil ini. Dan kalau kalian mau beli mobil ini, nanti alamat showroom Aero 99 gue sertain lengkap di kolom deskripsi di bawah. Apakah mobil ini menjadi impian kalian? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk Aero 99 yang udah memberikan gue kesempatan untuk mereview Ferrari ini. Abis komen, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe channel Facebook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.